Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Marilah kita sejenak beribadah kepada Tuhan sebelum kita pergi untuk melakukan kegiatan kita hari ini. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 650 ayat 1 dan ayat 2. Sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk mengawali pagi kita hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasalnya yang kedua ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di bagasan ibana donang hamu rap di pauliuli gabe parmianan di debata di bagasan todii. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada tahun 1945 seusai Perang Dunia yang kedua, kota Berlin dibagi 4 di bawah kekuasaan Rusia, Amerika, Inggris dan Prancis. Pada Agustus 1961 dibangun satu tembok tebal yang panjangnya lebih kurang 46 km memisahkan antara Berlin Barat yang dikuasai Amerika, Inggris, Prancis dengan Berlin Timur yang dikuasai oleh Rusia atau Uni Soviet. Sehingga sejak tahun 1961 antara orang Berlin Barat dengan Berlin Timur tidak bisa saling bertemu. Tembok Berlin dikenal seluruh dunia dan tembok ini menjadi lambang pemisahan. Pemisahan antara anak dan orang tua, pemisahan keluarga dengan keluarga, pemisahan saudara dengan saudara. Banyak orang berpikir apa mungkin tembok ini bisa runtuh. Tetapi pada bulan November 1989 kekuasaan di Berlin Timur beramai-ramai merobohkan tembok itu sampai akhirnya rubuh total. Dan pada bulan Oktober 1990 Jerman Timur dan Jerman Barat menjadi satu negara. Ini adalah sejarah yang luar biasa karena tembok yang menjadi lambang pemisahan itu roboh. Iblis juga membangun tembok, tetapi bukan tembok yang kelihatan, melainkan tembok yang tidak kelihatan. Tembok itu adalah perseteruan, pemisahan, permusuhan antara Yahudi dan orang non-Yahudi, antara orang yang memegang hukum Taurat dengan orang yang disebut kafir. Sehingga tidak ada damai sejahtera antara keduanya, tetapi justru permusuhan. Di dunia ini banyak permusuhan dan yang membangunnya adalah iblis. Iblis membangun tembok-tembok permusuhan antara orang kulit putih dan kulit hitam, antara negara dan negara, antara bangsa dan bangsa, antara orang anak dan orang tua, antara gereja dengan gereja, antara organisasi dengan organisasi dan sebagainya. Iblis tidak menghendaki adanya damai sejahtera. Iblis adalah anti damai sejahtera. Dalam suratnya ini nampak jelas Paulus menekankan pentingnya persatuan di dalam tubuh gereja, karena bila gereja terpecah karena perbedaan yang ada, maka hal itu sama sekali tidak berguna.
Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang di dalamnya tidak ada lagi perbedaan, meskipun adanya perbedaan merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Gereja adalah tubuh Kristus. Semuanya anggota gereja, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, dipersatukan oleh kasih Kristus dengan darahnya yang kudus. Gereja dipanggil menjadi alat Tuhan yang menyaksikan kasih Kristus di tengah dunia. Gereja seharusnya menghargai perbedaan. Paulus melihat dan menggambarkan keragaman sebagai dasar untuk membentuk satu kesatuan. Keragaman dalam jemaat bukan untuk membuat anggota jemaat membandingkan diri dengan satu dengan yang lain, bukan juga untuk menciptakan persaingan dan perpecahan, melainkan membentuk kesatuan yang dianalogikan sebagai tubuh Kristus. Tugas gereja yakni bersekutu, bersaksi, dan berdiakonia melayani akan semakin bertumbuh dan berkembang jika seluruh umat Kristen tidak mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang ada, namun memaknai perbedaan itu sebagai satu kesatuan, suatu kekuatan yang sangat berguna bagi orang lain. Dan pada akhirnya gereja yang sejati adalah gereja yang meletakkan Kristus sebagai batu penjuru, penopang yang membuat bangunan tersebut dapat kokoh berdiri. Jika Kristus mati di kayu salib juga untuk memperdamaikan, bukan hanya antara manusia dengan Allah, tetapi antara manusia dengan sesamanya. Mengapakah kita mau memisah-misahkannya kembali? Jangan karena kita berbeda suku, bahasa, ras, budaya, bahkan hanya karena berbeda didominasi gereja, menganggap diri yang paling baik dan benar di hadapan Tuhan, sementara yang lain itu adalah jauh. Jangan ciptakan tembok pemisah lagi karena itu sudah dilenyapkan di kayu salib. Jika kita membangun kembali tembok pemisah di dalam gereja, itu sama saja menghina pengorbanan Kristus. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tembok permusuhan bisa roboh oleh damai sejahtera Kristus. Dalam perikop di atas, kata damai sejahtera dalam Efesus 2 ini diulang sebanyak 5 kali. Damai sejahtera tidak bisa kita peroleh dari manusia atau suatu lembaga yang diberikan oleh manusia. Sebab satu-satunya sumber damai sejahtera adalah Yesus Kristus. Iblis selalu memasang strategi untuk membangun tembok antara orang tua dan anak agar tidak cocok, antara suami dan istri agar tidak rukun. Tetapi di dalam Yesus, tembok itu bisa dirobohkan, yang jauh menjadi dekat, yang bermusuhan menjadi rukun. Tugas kita adalah meruntuhkan setiap tembok pemisah yang dibangun oleh iblis itu dengan pendamaian dan perdamaian di dalam kasih Kristus. Ingatlah, kamu sudah dibangun untuk menjadi kediaman Allah. Kamu adalah bait Kristus dan Roh Tuhan ada di dalam dirimu. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku yang di HKBP 725 ayat 1, ai sitiruodo hulehon Tuhan. Terima kasih ya Allah Tuhan kami yang telah memperdamaikan dirimu dengan kami orang yang berdosa.
lewat kematian putramu Yesus Kristus, kami telah diperdamaikan kembali untuk boleh meraih keilahian Tuhan. Supaya kami kembali Tuhan menjadi milik Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami semakin bertumbuh di dalam iman yang benar. Sehingga kami boleh menjadi berkat untuk sesama kami. Dan biarlah Tuhan kami dipersatukan di dalam persekutuan yang indah dalam melayani Engkau Tuhan dan melayani sesama kami manusia. Berkat Tuhan turun atas kami sehingga kami benar-benar menjadi garam dan terang. Tuhan kiranya bersama kami dalam melakukan kegiatan dan pekerjaan kami hari ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.